Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin tahu jualan apa yang paling menjanjikan saat ini dengan modal yang kecil, potensi keuntungannya bisa hingga 100% walau kita jual dengan harga yang ekonomis. Simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi detailnya ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan resep dan ide terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut saja untuk bahan tambahannya supaya cemilannya nanti bisa lebih harum aromanya. Di sini saya sudah menyiapkan daun jeruk sekitar 50 gram. Nah, ini kita cuci dulu daun jeruknya ya. Kemudian saya menyiapkan daun seledri atau daun sup, kurang lebih beratnya sekitar 30 sampai 40 gram ya teman-teman. Nah, ini setelah kita cuci bersih kemudian kita cincang sehalus mungkin ya. Oh ya, yang kita gunakan daunnya saja ya, batangnya kita buang saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk bahan adonannya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang yang curah merek segitiga ya, sekitar 500 gram. Kemudian saya tambahkan tepung tapioka sekitar 4 sendok makan atau 80 gram ya teman-teman. Kemudian saya menambahkan ini bawang putih bubuk ya, kurang lebih saya tambahkan 2 saset ya. Nah, atau teman-teman bisa menggantinya bawang putih biasa ya, sekitar 3 atau 4 siung. Kemudian saya menambahkan penyedap rasa Oreko sekitar 2 saset juga ya. Lalu saya tambahkan setengah saset lada bubuk. Kemudian saya tambahkan garam seperempat sendok makan, atau teman-teman bisa disesuaikan saja ya untuk takaran bumbunya sesuai seleranya masing-masing. Oke, kita aduk dulu supaya bumbu yang kita tambahkan tadi bisa tercampur merata dengan tepung. Kemudian saya menambahkan 1 butir telur ayam. Lalu kita masukkan daun seledri yang sudah kita cincang halus tadi ya. Biar hasilnya bisa lebih renyah, saya menambahkan 2 sendok makan margarin atau kurang lebih sekitar 50 gram ya teman-teman. Berikut kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan yang kita tambah tadi bisa tercampur secara merata. Kemudian sambil kita tambahkan air kurang lebih sekitar 180 ml sampai 200 ml ya. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan secara bertahap sambil dikira-kira ya, agar adonannya tidak terlalu lembek. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman, adonannya setengah kalis ya, tandanya itu ketika dipencet seperti ini itu tidak lengket lagi ya. Nah, itu tandanya adonannya sudah setengah kalis. Oke, selanjutnya kita bagi adonan ini sambil ditimbang ya, biar nanti hasilnya bisa sama rata. Saya timbang kurang lebih beratnya sekitar 15 gram nih teman-teman. Atau bagi teman-teman yang tidak punya timbangan silahkan dikira-kira saja ya. Yang penting usahakan sama besar ya, biar nanti hasilnya bisa merata besarnya. Oke, selanjutnya kita gilas saja menggunakan roll pin ya, atau kita tipiskan menggunakan roll pin. Kalau teman-teman tidak punya roll pin juga bisa menggunakan botol bekas atau mungkin gelas yang agak panjang sedikit ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Usahakan hasil gilingannya tipis ya, jangan terlalu tebal supaya nanti bisa lebih renyah dan menggorengnya juga tidak terlalu lama. Dan insya Allah ini tidak akan lengket kalau teman-teman mengadonnya hingga setengah kalis ya. Tapi kalau terasa lengket atau adonannya terlalu kelembekan, teman-teman bisa menaburkan sedikit tepung ya. Nah, biar mengolahnya atau mengerjakannya bisa lebih praktis, cepat, dan lebih mudah. Nah, teman-teman bisa menggilasnya menggunakan alat ampia seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal gilas dulu putaran pertama yang agak tebal ukuran nomor 2. Selanjutnya teman-teman pindahin aja ke ukuran nomor 7 atau 8 ya, untuk ketebalannya. Jadi kalau teman-teman yang mau jualan ingin produksi yang lebih banyak, nah tentu teman-teman harus menggunakan alat seperti ini ya, biar produksinya bisa lebih cepat dan banyak gitu. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak goreng kurang lebih sekitar 1 kilo. Nah, sebelumnya kita goreng dulu nih daun jeruknya teman-teman, daun jeruk yang sudah kita cuci bersih tadi ya. Nah, biar minyaknya tidak terbang kemana-mana nih teman-teman, saya tutupi ya.
Kalau nggak ditutupi, percikan-percikan minyaknya nih terbang ke lantai nih teman-teman ya. Nanti malah terpijak, malah licin gitu. Nah ini kita goreng hingga kering ya. Nah sampai gelembung-gelembungnya sudah tidak ada lagi. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita goreng keripiknya, nah ini kita goreng dulu daun jeruknya agar nanti minyak bekas gorengan daun jeruk ini kan ada aroma-aroma wanginya dari daun jeruk teman-teman. Jadi tinggal kita gorengkan ke keripik, maka nanti akan menempel juga ya dari aroma bekas penggorengan daun jeruk tadi ya. Selanjutnya kita goreng saja keripik seledrinya ke dalam minyak yang sudah panas ya. Nah ini kita goreng hingga matang atau hingga warnanya berubah kuning kecoklatan atau gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi ya. Nah biar tidak mudah gosong hasilnya, pastikan panas minyaknya tetap stabil dengan cara api kompornya dibikin setelan sedang cenderung kecil saja teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya bisa merata. Jadi kalau teman-teman menggoreng hingga gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi, itu tandanya kandungan airnya sudah kering. Insya Allah keripik ini bisa bertahan lebih lama, kurang lebih sekitar hingga 1 bulan lebih ya. Nah kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan saja teman-teman. Berikut kita goreng sisanya hingga selesai ya. Nah untuk ukuran minyaknya dari satu resep ini, tadi kan saya menggunakan minyaknya kurang lebih sekitar 1 kilo ya. Nah jadi habis terpakai itu ya sekitar 300 sampai 350 gram teman-teman. Jadi untuk penghitungan modalnya itu, saya biasanya menghitungnya itu modal minyak itu minyak yang habis terpakai saja, karena sisa minyak itu masih bisa kita gunakan ya, walaupun kita gunakan minyak 1 kilo tapi kan yang habis terpakai cuman 300 gram ya, jadi kita hitungnya 300 gram. Jadi begitulah cara saya menghitungnya teman-teman ya. Nah selain original, saya juga menyiapkan yang rasa balado ya. Nah untuk bumbu baladonya ini bisa diracik sendiri ya teman-teman. Nah ini untuk bahan-bahannya, ini ada cabai bubuk ya kurang lebih sekitar 25 gram. Kemudian saya tambahkan 1 saset bawang putih bubuk ya. Nah, kemudian saya tambahkan 1 saset Royco. Kemudian kita aduk-aduk ya biar tercampur secara merata. Lalu jangan lupa kita tambahkan garam sedikit ya. Atau teman-teman bisa dikira-kira dulu. Nah kalau menurut saya ini takarannya pas banget. Nah setelah kita goreng seperti ini, itu langsung kita taburi bumbu balado ya, biar bisa nempel bumbunya teman-teman. Tapi kalau menunggu dingin dulu, itu biasanya kurang nempel bumbu baladonya atau bumbu taburnya. Jadi ketika kita angkat dari minyak panas atau dari penggorengan, itu langsung kita taburi bumbu tabur balado. Oke teman-teman, ini hasilnya ya kurang lebih dapatnya sekitar 750 sampai 800 gram ya, dan ini insya Allah sangat renyah dan rapuh sekali nih teman-teman ya. Dan pastinya ini enak banget, gurih, karena tadi ya kita tambahkan margarin ya, karena margarin tadi bisa bikin hasilnya jadi rapuh, renyah ya. Insya Allah ini sangat layak sekali untuk kita jual ya, dengan rasa yang enak, rapuh, dan apalagi itu yang rasa baladonya ini pedasnya pedas gurih teman-teman. Oke setelah dingin, selanjutnya bisa dikemas ke dalam plastik wayang yang bening seperti ini ya, atau plastik kaca ya teman-teman, yang ukurannya 10 x 20 atau 1/4 ya. Nah bagi teman-teman yang mau coba jualan di toko oleh-oleh atau online ya, bisa mengemas juga ke dalam plastik PP bening ukuran 15 x 27 untuk kemasan yang lebih besar lagi. Nah untuk diisinya bisa diisi dengan 3 keping seperti ini, dengan berat kurang lebih sekitar 45 gram. Teman-teman bisa menjualnya dari harga 2.000, 2.500 atau bahkan 3.000 ya. Ya silahkan disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing atau sesuai harga bahan-bahan modal di daerahnya masing-masing ya. Nah untuk yang kemasan lebih besar lagi, teman-teman menggunakan plastik PP bening ukuran 15 x 27 ketebalan 0,10 dengan berat isinya kurang lebih sekitar 120 gram ya, atau sampai 125 gram. Nah teman-teman bisa menjual dengan harga dari 10.000 atau mungkin 15.000 ya, silahkan disesuaikan saja ya dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Nah sebelum kita kemas, kita tambahkan dulu daun jeruk yang sudah kita goreng kering tadi ya. Nah bisa ditambahkan 2 lembar atau teman-teman bisa menghancurkan dulu daun jeruknya hingga halus, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kemasan sebelum dipres ya. Nah ini menambah nanti aromanya makin mantul, makin wangi teman-teman ya.
Nah, selain pakai lilin seperti ini, teman-teman juga bisa mengepresnya menggunakan seler ya, biar hasilnya bisa lebih rapi. Tapi bagi teman-teman yang pemula belum bisa beli mesin press atau belum punya, ya bisa menggunakan lilin saja ya. Tapi kalau untuk plastik paper bending itu tidak bisa ya teman-teman, karena dia terlalu tebal, hasilnya kurang bagus. Jadi bagusnya atau biar lebih rapi menggunakan seler saja. Oke, ini hasilnya dari setengah kilo tepung untuk yang kemasan kecil dengan berat kurang lebih sekitar 45-50 gram itu saya bungkus sekitar 10 bungkus ya. Nah, untuk yang besar seperti ini itu dapatnya 3 bungkus dengan berat sekitar 120-225 gram. Nah, jangan lupa ditambahkan stiker agar jualan teman-teman bisa lebih menarik lagi. Oke, untuk bahan-bahannya dan perincian modelnya teman-teman nanti bisa lihat saja di kolom deskripsi ya. Oke, sedikit informasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.